takut belajar matematika. Ayo belajar matematika dengan bahagia. Kalau kamu berlatih pasti bisa. Panganjali. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 kelas 11 IPA 1 pada hari ini akan mempresentasikan pemaparan materi mengenai integral fungsi aljabar. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Anak Agung Gede Dalam Kura Kusmadewa, absen 1. Di sini saya mempresentasikan tentang penjelasan integral tentu dan integral tak tentu. Perkenalkan, nama saya Ibu Duli Wisma Wajadawan, nomor absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian integral. Perkenalkan, nama saya Andika Degesia Udari Putri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknik pengintegralan parsial. Perkenalkan, nama saya Dika Karnawati, nomor absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rumus dasar integral tentu dan sifat-sifat dari integral tentu. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Rahayu Sastra Dewi, nomor absen 29. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknik pengintegralan substitusi. Dan perkenalkan, nama saya Nuyan Tania, nomor absen 32. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rumus dasar dari integral tak tentu dan sifat-sifat dari integral tak tentu. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, maka presentasi akan kami mulai. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian integral fungsi aljabar. Jadi, integral adalah cara penjumlahan berkesinambungan atau kontinu. Integral dapat disebut lawan atau kebalikan dari diferensial. Artinya, integral ini merupakan anti turunan. Secara umum, integral fungsi aljabar dapat dibagi menjadi dua, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Pengertian integral tertentu akan dijelaskan oleh Bung Vera. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian integral tak tentu. Integral tak tentu atau anti turunan, juga disebut anti derivatif, adalah suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan fungsi baru. Fungsi ini belum memiliki nilai yang pasti, sehingga cara pengintegralan tidak memiliki nilai yang pasti. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rumus dasar dan sifat-sifat dari integral tak tentu. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang rumus dasar dari integral tak tentu. Nah, perlu kalian ketahui, rumus dasar dari integral tak tentu itu adalah integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 x pangkat n plus 1 ditambah c, atau integral a x pangkat n dx sama dengan a per n ditambah 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai rumus dasar dari integral tak tentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari integral tak tentu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ada 3 sifat dari integral tak tentu. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari integral tak tentu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ada 3 sifat dari integral tak tentu. Untuk sifat yang pertama yaitu integral k dikali fx dx sama dengan k integral fx dx, yang mana k ini merupakan konstanta. Jadi di sifat integral tak tentu yang pertama, k-nya ini bisa dikeluarkan dari tanda integral, sehingga dapat dituliskan k integral fx dx. Nah, untuk lebih memahami mengenai sifat integral tak tentu yang pertama, saya akan memberikan satu contoh yang cara penyelesaiannya itu sesuai dengan sifat integral tak tentu yang pertama, supaya teman-teman sekalian bisa memahami lebih lanjut mengenai sifat integral tak tentu yang pertama ini. Untuk contoh soalnya yaitu tentukan integral 2x pangkat 3 dx. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu
menyesuaikan soal ini sesuai dengan sifat integral tak tentu yang pertama, yaitu kita mengeluarkan konstantanya ini dari tanda integral. Maka dapat dituliskan 2 dikali integral x pangkat 3 dx. Untuk langkah selanjutnya, yaitu kita tinggal menyelesaikan soal ini sesuai dengan rumus dasar dari integral tak tentu yang sudah saya jelaskan tadi. Maka dapat ditulis 2 dikali x pangkat 4, karena 3 ditambah 1 itu mendapatkan hasil 4. Maka dapat dituliskan x pangkat 4 per 4 ditambah c. Sehingga 2 dan 4 ini bisa disederhanakan. Maka mendapatkan hasil 1 per 2 x pangkat 4 ditambah c. Baik, itu penjelasan saya mengenai sifat integral tak tentu yang pertama. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sifat kedua dari integral tak tentu, yang mana sifatnya yaitu integral fx ditambah gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Nah, seperti sebelumnya, untuk memahami sifat kedua dari integral tak tentu, saya akan memberikan satu contoh yang cara pengerjaannya itu sama seperti sifat kedua dari integral tak tentu. Untuk contoh soalnya yaitu integral fx kuadrat ditambah 2x dx. Nah, sebelum menjelaskan mengenai soal ini lebih lanjut, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa jika kalian mengerjakan suatu soal dan soal tersebut kalian menemukan fungsi yang terdiri dari 2 suku atau lebih, maka harus ada kurungnya. Supaya kita tahu bahwa semua fungsi yang ada di dalam kurung ini memang fungsi yang diintegralkan. Jadi jangan lupa untuk menambahkan kurung jika mengintegralkan fungsi yang lebih dari 1 suku. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengerjakan soal ini sesuai dengan sifat kedua dari integral tak tentu. Maka dapat dituliskan 4 dikali integral x kuadrat dx ditambah 2 dikali integral x dx, maka mendapatkan hasil. Untuk menyelesaikan ini kita harus menggunakan rumus dasar dari integral tak tentu. Maka dapat dituliskan 4 dikali x pangkat 3 per 3, mendapat 3 ini karena 2 ditambah 1, ditambah c ditambah 2 dikali x pangkat 2 per 2 ditambah c, maka mendapatkan hasil 4 per 3 x pangkat 3 ditambah x pangkat 2, karena ini bisa disederhanakan, ditambah c. Ini hasil akhir dari cara pengerjaan soal integral fx kuadrat ditambah 2x dx. Baik, itu penjelasan saya mengenai sifat kedua dari integral tak tentu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sifat ketiga dari integral tak tentu, yang mana sifatnya yaitu integral fx dikurangi gx dx sama dengan integral fx dx dikurangi integral gx dx. Nah, sifat yang ketiga dari integral tak tentu ini hampir sama dengan sifat kedua dari integral tak tentu. Hanya saja perbedaannya itu terletak di tanda. Yang mana di sifat ketiga integral tak tentu ini yaitu pengurangan, sedangkan di sifat integral tak tentu yang kedua yaitu penjumlahan. Jadi cara mengerjakan soal integral tak tentu sifat yang ketiga yaitu sama seperti sifat integral tak tentu yang kedua, yaitu jika ada 2 suku atau lebih, maka kita harus memisahkan 2 suku menjadi 2 atau lebih sesuai dengan jumlah suku yang terdapat di soal. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai sifat ketiga dari integral tak tentu. Baik, saya akan mempresentasikan tentang pengertian integral tentu. Integral tentu adalah integral yang sudah ditentukan nilai awal dan akhirnya. Ada rentang A sampai B. Rentang A sampai B merupakan batas atas dan bawah. Baik, penjelasan selanjutnya tentang sifat-sifat dan rumus dasar akan dijelaskan oleh Erna. Baik, di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai rumus dasar. Nah, rumus dasar dari integral tentu ini dapat kita lihat dalam peta konsep, yakni integral fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A sama dengan fx, yang mana batas atas dan batas bawah ini harus disubstitusikan kembali ke dalam hasil dari integral ini, yakni fx menjadi f dalam kurung B min f dalam kurung A. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus dasar dari integral tentu. Dapat teman-teman lihat di sini sudah terdapat rumus dasar dari integral tentu beserta arti-arti dari notasi-notasi yang ada.
Di sini saya akan menjelaskan satu-satu dari notasi yang ada. Yang pertama, ini merupakan notasi integral. Nah, ini merupakan batas atas dan batas bawah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa integral tentu ini sudah ditentukan batas atas dan batas bawahnya. Fx di sini merupakan fungsi dari x dan dx ini merupakan turunan dari x, dan fx dengan f besar ini merupakan fungsi integral secara umum. Sehingga nanti kalau sudah didapatkan hasil dari pengintegralan ini akan disubstitusikan dengan batas atas dan batas bawahnya. Cara mensubstitusikannya ini, fb dikurang dengan fa. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan berikan satu contoh soal. Baik, sekarang kita beralih ke contoh soal. Di sini saya memiliki satu contoh soal, yakni integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 untuk fungsi 3x kuadrat plus 2x min 4 dx. Kita akan mencari hasil integralnya dengan rumus ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk pengaplikasian rumus dasar ini kita harus mencari hasil integralnya secara umum. Setelah itu baru kita dapat substitusikan nilai b dan a-nya ke dalam persamaan tersebut. Baik, kita cari menggunakan rumus ini. A per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c, yang mana a ini merupakan koefisien, per n plus 1 ini merupakan pangkat ditambah dengan 1, yang mana di sini koefisiennya 3, kita tulis 3 per pangkatnya 2 ditambahkan dengan 1 menjadi 3 per 3 x n plus 1 berarti 2 plus 1, maka x pangkat 3. Begitu pula dengan suku selanjutnya. Di sini koefisiennya 2 per n plus 1 berarti pangkat 1 ditambah 1 menjadi 2, x-nya ini n plus 1, berarti n-nya ini kan 1, karena tidak ditulis ini 1, berarti 1 tambah 1 menjadi 2. Dan kalau ada konstanta seperti ini, kita tinggal tambahkan x. Maka kita dapatkan 3 per 3 x pangkat 3 plus 2 per 2 x pangkat 2 min 4x. 3 bagi 3 berarti 1, kita tidak usah tulis. Berarti x pangkat 3, 2 bagi 2 berarti 1, tidak usah ditulis. X kuadrat min 4x. Ini merupakan fx atau hasil dari integral secara umum. Baik, ketika kita sudah mendapatkan hasil integral secara umum, kita baru bisa mensubstitusikan nilai dari batas atasnya yaitu 2 dan batas bawahnya yakni 1. Baik, kita masuk ke tahap berikutnya yakni tahap substitusi nilai batas atas dan batas bawah. Tadi kita sudah mendapatkan suatu persamaan ini, jadi kita tinggal substitusikan batas atas dan batas bawahnya. Yang pertama, sesuai rumus yaitu FB min FA, yang mana B ini merupakan batas atas dan A ini merupakan batas bawah. Nah, batas atasnya yaitu 2. Kita substitusikan 2 terlebih dahulu ke dalam persamaan tersebut. Menjadi 2 pangkat 3 ditambah 2 kuadrat minus 4 dikali 2. Kemudian kita substitusikan batas bawahnya yakni 1 ke dalam persamaan ini menjadi 1 pangkat 3 tambah 1 kuadrat min 4 dikali 1. Mendapatkan hasil untuk substitusi batas atas yakni 8 plus 4 min 8 mendapatkan hasil 4. Sedangkan untuk substitusi batas bawah yakni 1 mendapatkan hasil 1 plus 1 min 4 yakni min 2. Di sini ada pertemuan antara min dan min menjadi plus, jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, 6 ini merupakan nilai dari integral tentu menurut rumus dasar, yakni persamaan integral 3x pangkat 2 tambah 2x min 4 dengan batas atas 2 dan 1. Jadi hasil dari integral tentu menurut rumus dasar ini merupakan suatu nilai atau konstanta, bukan lagi sebuah persamaan seperti integral tak tentu tadi yang dijelaskan oleh Tania. Baik, di sini saya akan lanjutkan mengenai sifat-sifat dari integral tentu. Baik, di sini saya akan lanjutkan mengenai sifat-sifat dari integral tentu. Ada kurang lebih 5 sifat dari integral tentu. Untuk sifat yang pertama, dapat teman-teman lihat di papan, yakni integral fx dx dengan batas atas a dan batas bawah a sama dengan 0. Yang artinya di sini, jika terdapat suatu integral fungsi fx dx dengan batas atas yang sama, maka hasilnya pasti 0. Baik, untuk sifat yang kedua, yakni integral fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Jika kita ingin merubah batas atas dan batas bawahnya, maka kita tinggal mengisikan tanda minus di depan integralnya menjadi integral f min integral fx dx dengan batas atas A
dan dengan batas bawah B. Baik, saya lanjutkan mengenai sifat-sifat yang ketiga, yakni integral dengan batas atas B dan batas bawah A untuk K dikali dengan fungsi f(x) dx sama dengan K dikali dengan integral dengan batas atas B dan batas bawah A dikali f(x) dan dx. Untuk contohnya bisa teman-teman lihat di sini. Integral dengan batas atas 7 dan batas bawah 2 untuk fungsi 6x pangkat 3 min 3x dx, kita bisa gunakan sifat-sifat yang ini. Kita dapat mengeluarkan nilai konstantanya. Di sini nilainya yang dapat kita keluarkan adalah 3. Jadi kita keluarkan 3, 6x pangkat 3 menjadi 2x pangkat 3 min x, karena 3-nya sudah dikeluarkan, tinggal x dikali dx. Agar sesuai dengan rumus ini, kita keluarkan konstantanya yakni 3 menjadi 3 ke depan, 3 dikali integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 2 untuk fungsi 2x pangkat 3 min x dx. Baik, saya lanjutkan untuk sifat-sifat integral tentu yang keempat. Baik, saya lanjutkan mengenai sifat-sifat integral tentu yang keempat. Di sini dapat teman-teman lihat. Jadi, jika fungsi yang kita integralkan hasil pengurangan atau pertambahan seperti ini, integral fungsi f(x) plus minus gx bisa kita pisahkan menjadi dua integral yang berbeda, namun dengan menggunakan batas atas dan batas bawah yang sama. Seperti ini, jika batas atasnya B, maka batas bawahnya A. Ini juga batas atasnya B dan batas bawahnya A. Baik, saya lanjutkan ke sifat-sifat integral tentu yang kelima. Dapat teman-teman lihat di papan. Jadi, integral f(x) dx dengan batas atas C dan batas bawah A sama dengan integral f(x) dx dengan batas atas B, batas bawah A ditambah integral f(x) dx dengan batas bawah B dan batas atas C. Untuk nilai A lebih kecil daripada B, lebih kecil daripada C. Nah, di sini dengan integral ini kita bisa ubah menjadi beberapa penjumlahan integral. Untuk lebih lengkapnya saya memberikan satu contoh ini. Misalkan jika ada integral f(x) dx dengan batas atas 10 dan batas bawah 3, maka sama dengan integral f(x) dx dengan batas atas masih belum diketahui dan batas bawahnya harus 3. Mengapa demikian? Jika di sini C, batas atasnya C, maka di kanan harus memiliki batas atas C juga. Di sini kan 10, maka di sini harus 10. Di sini kan batas bawahnya 3. Jika A di sini di kiri, maka di kanan harus memiliki batas bawah A juga. Jadi di sini batas bawahnya 3, di sini juga 3. Kita sudah mendapatkan batas bawah 3 dan batas atas 10. Nah, di sini dan di sini kita isikan berapa? Jadi kita boleh isikan nilai dari rentangan 3 sampai dengan 10. Misalkan kita isi di sini 7 dan 5. Baik, itu contoh dari sifat-sifat integral tentu yang nomor 5. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai materi rumus dasar integral tentu dan sifat-sifat dari integral tentu. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan rumus atau dalam penyampaiannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahayu. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknik pengintegralan, yaitu substitusi. Nah, substitusi sendiri ialah permisalan pada suatu variabel terhadap nilai atau ekspresi tertentu yang kemudian akan ditukarkan dengan variabel tersebut. Kemudian, integral substitusi adalah metode penyelesaian masalah melalui integral dengan cara substitusi kepada bentuk yang lebih sederhana. Bentuk sederhana yang dimaksud adalah berkaitan dengan turunan suatu variabel. Merubah dari bentuk yang belum dikenal menjadi lebih mudah dikenal atau bentuk primitifnya. Adapun rumus dasar atau rumus umum dari integral substitusi adalah integral fu dikali du per dx dikali dx sama dengan integral fu dikali du. Baik, di sini saya akan menambahkan mengenai aturan integral substitusi. Aturan integral substitusi digunakan untuk memecahkan masalah pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan dengan rumus dasar.
Metode integral substitusi didasarkan pada turunan fungsi komposisi. Misalkan saya tulis terdapat komposisi Y sama dengan F. Baik, jadi inilah turunan dari Y sama dengan F GX karena didasarkan pada turunan fungsi. Baik, demikian penjelasan saya mengenai teknik pengintegralan yaitu substitusi. Maka materi selanjutnya yaitu teknik pengintegralan parsial akan dijelaskan oleh Tesya. Baik, di sini saya lanjut mempresentasikan mengenai teknik pengintegralan parsial. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai definisi dari teknik pengintegralan parsial. Definisi dari teknik pengintegralan parsial, teknik penyelesaian integral dengan cara pemisalan. Karena komponen yang diintegralkan memuat variabel yang sama namun berbeda fungsi. Baik, saya lanjut mengenai rumus pengintegralan parsial. Di mana rumus pengintegralan parsial adalah integral fungsi fx, gx, dx sama dengan integral u dv sama dengan u v dikurang integral v du. Nah, pada rumus yang telah saya sebutkan tadi, integral yang diberikan harus dipisah menjadi dua bagian, yaitu satu bagian adalah fungsi u dan bagian yang lain yakni fungsi yang mengandung dx adalah dv. Oleh karena itu, rumus tersebut sering disebut dengan integral atau integral parsial. Strategi pemilihan fungsi u dan bentuk dv untuk memudahkan dalam menggunakan integral parsial ini, kita pilih fungsi u yang diturunkannya akan menuju ke 0 dan bentuk dv yang mudah kita integralkan. Baik, mungkin itu yang dapat saya presentasikan mengenai materi teknik pengintegralan parsial. Materi ini merupakan penjelasan terakhir mengenai materi integral fungsi aljabar. Waktu saya kembalikan pada moderator. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Ikan hiu makan kepiting. Thank you for everything.